Pukul 9.30 kita mengawali pendakian dari tempat penyimpanan kendaraan, dan setelah kita makan kopi kemudian dan memastikan bahwa kendaraan di situ aman ya, baru kita melanjutkan perjalanan ke posko Simaksi Bukit Palasari. Sepanjang perjalanan ya, kita dimanjakan dengan pemandangan pesawahan ya, perkampungan, dan suara gemericik air mengalir yang turun dari gunung. Cukup melelahkan memang perjalanan kali ini karena cuaca begitu panas ya, terik, sehingga begitu memakan dan menguras tenaga kita. Akan tetapi kita harus terus melanjutkan perjalanan menggapai posko Simaksi, dan tentunya setelah sampai posko Simaksi kita melanjutkan perjalanan pendakian ke Bukit Palasari ya, dan yang ketinggiannya sekitar 1029 mdpl. Ya, depan ada warung. Tapi nggak tahu itu posko Simaksi atau bukan. Kita naik tadi jam setengah 10 ya, sekarang udah jam 10. Panas banget. Jadi mobil ditaruh di bawah ya, karena berisiko jalurnya. Kita istirahat dulu nih. Ternyata base campnya bukan itu ya, bukan itu base campnya katanya. Kalau di atas itu apa tuh? Apa? Itu rumah di atas. Itu yang dekat itu, tapi sebelah itu tuh. Oh, ini ke sini ya jalurnya? Iya. Ke sini? Iya. Palasari dan paling mana? Jauh Palasari angkat apa? Terus ini mah orang dia ada sempurna. Tapi hawan keturun tapi Tapi ini enggak, yang Gunung Palasarinya puncaknya mana? Puncaknya ntar enggak kelihatan di sini mah. Ntar oh gitu. Di atasnya kelihatan. Ini wanita tangguh yang sedang bertani ya, sawah. Jadi membajak tanah ya, bekas padi yang sudah dipanen. Sangat luar biasa ya Bu. Wilujeng siang Bu, mohon tebikannya Bu ke Bukit Palasari. Ke Bukit Palasari masih jauh ya. Ini pesawahan indah sekali. Pantas ya orang kota senang main ke alam ya, ke pegunungan, ke perkampungan ya. Ternyata memang luar biasa indah ya. Kita ya, patut mensyukuri ya keindahan alam ini ya, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tabarakallah. Ini ada rumah villa ya, rumah villa dari kayu, kayaknya enak banget, aman, nyaman ya.
Ya kita soalnya pasti cepat lelah. Soalnya naiknya di siang hari. Udah ada terik. Terus kita, Mbo udah berapa bulan gak naik gunung? 3 bulan ya pastilah. Jadi kayak kentak gitu, kaget ya. Beda dengan misalkan yang sebulan sekali gitu. Tapi kita dimanjakan dengan alam di sini yang begitu indah. Kita masih berusaha menggapai puncak Palasari. Jadi kita pakai jalur kendaraan ya, mobil ya. Ada sih pakai jalur apa? Trek. Cuman lumayan jauh. Kita pakai jalur pintas. Tapi panas banget karena nggak ada naungan sepanjang jalan. Dan ada batu big size tuh, gede banget. Ini cadas, wis. Ada binatang. Gede banget batunya. Batu besar ya, big size ya ini. Nggak tahu ukurannya berapa. Mungkin suatu saat saya akan datang ke sini bawa timbangan. Ini besar sekali ya. Coba lihat pemandangan di sana, bawah, keren banget, luar biasa ya. Sukamakmur, Jonggol memang luar biasa keren ya. Banyak bukit-bukit di sini yang benar-benar membawa daya tarik tersendiri ya, terutama mungkin bagi para pegiat alam yang suka dengan berkegiatan di alam, di antaranya pendakian gunung ya, atau mungkin objek-objek wisata lain. Nah, kita ke sini ya. Ini memang treknya ya. Bang, ayo beli ojek tak? Hah? Ojek. Ojek. Itu si ibu tuh. Kita ke kanan ke posko nih. Oh, Kak, iya. Poskonya lewat dia bisa tuh? Bisa. Manggil lagi. Deket? Ada Oh iya bu. Oh berarti sudah dekat ke posko katanya. Tadi si ibu dari bawah pengen ini ngojek dia, tapi alhamdulillah nggak ada. Ya, dekat sih kita kan, cuman ini doang. Nah, pada jalan sini aja nih. Kita pakai jalur pintas ya, sini ya. Kalau ke sono jauh. Oh iya. Ya, makasih, A. Ya. Nah, lihat nih. Ini gede banget ya. Coba saya mau coba peluk. Berpelukan, saya lihat habis. Tuh. Nggak bisa saya peluk. Nggak bisa. Tuh. Perjalanan membawamu. Tuh, gede banget. Ya mantap. Ya kita langsung ke sini nih. Jadi kita pakai jalur pintas. Bisa lewat sini. Nah, lihat nih. Ini Gunung Hanjawong nih. Ini Gunung Hanjawong. Coba deketin. Jadi kita tadi dari bawah, kita mobil taruh di bawah tadi. Jauh banget jalannya. Sudah hampir 1 jam kita jalan. Luar biasa. Mantap kameramen. Oke. Ini kita langsung nih ke sini. Pakai jalur ini. Jadi ke sana bisa sebenarnya ya. Cuman kita pakai jalur trek. Jalur pintas, sana lebih jauh. Dan panas nih, nggak ada peneduh. Di sini banyak kanopi ya. Pohon-pohon apa? Ini kayak, aduh lupa tadi saya nyebutkan.
Oke, kita lanjut. Kita pakai jalur trek ya untuk ke atas. Enakan jalur ini ya, banyak kanopi, banyak pohon. Apa ini, pohon rasa mala kalau nggak salah. Ini lebih baik kalau naik gunung pakai jalur gini, trek gini daripada aspal. Panas banget. Nah, ini motor bisa sampai ke apa? Ke base camp Simaksi ya. Nah, ternyata ke sana ada jalur juga ya. Ada jalan. Hei, setengah jam orang lembur, orang dia sajam setengah orang kota, bener kan? Bener kan? Oh, ti tadi nepi-nepi yang nggak sajam lewi. Helikopter. Oh bener. Ya kayak base camp tebikannya tuh. Oh mau natunun, tas di mana? Ngalah naon eta? Iya, lem. Oh, lem kanggo naon? Manuk. Hari itu nuju ngalah naon tuh si Akang tuh. Tuh. Tuh si Akang ngalah naon tuh. Eta tangkal tuh. Eta dihandap tah deket awi. Nah, eta iya ge, iseng meureun. Tuh ngalah naon jigana ngalah manuk meureun. Oke. Bumi di mana? Bawah. Oh, caket. Ya, nunnya. Di jalan kita ketemu ular. Tapi kayak udah mati ularnya ya. Panjang banget. Tuh sampai ke bawah. Ular. Gede banget ya, tapi ada yang kecilnya nih, anaknya nih. Ya, anaknya ini yang kecil ya. Ini yang gede nih, ular panjang banget sampai ke atas. Keluar dari lubang. Ya. Bersabar. Gede nyampe, masa perahu nyampe, masa ini enggak. Perahu ini parah ya jalurnya. Pesona alam Kabupaten Bogor ya, Sukamakmur. Treknya mulai sulit ya. Inilah trek pendakian seperti ini yang benar, bukan aspal. Ip, kenapa Ip mau mendaki gunung Ip? Terpaksa. Hobi apa terpaksa sama ayah? Hobi. Tapi kenapa sih kalau mendaki gunung nggak pernah bawa makanan, minuman, bawa uang? Karena endorse. Oh, di endorse. Sama siapa? Sama Babe Hamirudin Art. Wis, mantap. Selalu begitu ya kalau pendakian di endorse terus ya? Iya, makanya kan itu porter sejati. Gimana Be? Udah seusia segini masih hobi naik gunung, kenapa alasannya? Aduh, alasannya sebenarnya subjektif ya. Tapi kalau banyak sih alasan umum ya yang mungkin bisa mewakili teman-teman ya.
khususnya yang usia saya di atas 5, kepala 5 ya. Ya diantaranya ya sebenarnya untuk melakukan, mungkin kata orang sih melakukan perjalanan hati katanya. Jadi ketika mendaki bukan cuma pikiran saja yang bergerak menuju puncak, akan tetapi hatimu juga ikut melangkah dalam perjalanannya sendiri, begitu katanya. Kemudian ada lagi orang yang beralasan ya, mungkin mewakili saya juga, ingin berinteraksi dengan dan berpetualang di alam liar secara langsung. Kemudian ingin melihat ya sepertinya misalkan keindahan sunrise, sunset dari atas gunung atau atas puncak. Nah, ingin juga memaknai setiap detik waktu yang biasanya terbuang begitu cepat ya. Jadi kita manfaatkan. Di samping itu untuk berbagi kesenangan dan kebahagiaan bersama bersama komunitas misalkan ya, yang positif misalkan. Walaupun saya sering melakukan pendakian itu solo hiking ya, juga untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional, untuk menjernihkan pikiran dan mengurangi stres, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya, Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sebagai sarana rekreasi lah dan hiburan di akhir pekan misalkan ya, kalau weekend. Nah, kebetulan saya lagi weekday sekarang melaksanakannya, lagi off nih. Sebagai sarana olahraga yang menyehatkan mungkin ya, dan menyenangkan tentunya. Dan untuk membuat ya, saya pribadi sebagai YouTuber tentunya saya salah satunya misi saya itu membuat konten ya, membuat konten yang berkaitan dengan pendakian, menginformasikan kepada teman-teman viewer atau subscriber misalkan yang memang satu hobi misalkan untuk melakukan pendakian. Nah, ini salah satunya adalah ini saya lagi melaksanakan pendakian gunung Palasari ya. Tidak tinggi, memang hanya 1029 mdpl, tapi lumayan menantang lah jalurnya ya. Memang tadi kita dimanjakan dulu dengan jalur aspal ya. Tapi ya justru itu yang malah menguras keringat karena tidak ada kanopi sepanjang jalan. Panas banget. Kita naik tadi jam 9:30, sekarang baru sampai nih ke base camp aja udah sekitar 40 menit nih, kita belum nyampe base camp Cimaksinya ya. Oke, nanti ya itulah, mungkin banyak lagi mungkin alasan teman-teman yang memang pegiat alam atau para pendaki yang memang alasannya tentunya sangat subjektif. Begitu. Nah, di depan sepertinya ada sumber air ya. Kita mau ngambil air. Katanya sih di puncak ada juga, di puncak Palasari. Ini besar sekali sumber airnya. Mungkin kita mau bikin Indomie dulu atau di atas kali. Nah, ini besar. Oh tuh. Nah, di situ kali. Ya. Ini penampungan air. Mungkin kita mau bikin kopi apa ya. Besar sekali. Kita mau ngambil air dulu nih. Nah, aku di atas gak ada air ya. Ini dijamin airnya bersih dari gunung, langsung dari gunung. Tuh sumbernya. Sangat melimpah ya. Jadi harus sabar juga ya. Sabar itu. Nggak ada salahnya ya kita back to the nature setelah kita mungkin melepas lelah, melepas kepenatan ya dari rutinitas kerja kita ya. Keseharian mungkin dalam seminggu bisa ada yang 5 hari, ada yang 6 hari ya. Jadi kita meluangkan waktu ke alam, istilahnya healing lah, melepas kepenatan. Penuh dengan suasana kota ya,
apalagi sekarang lagi musim hujan ya, memang lagi banyak musim hujan ya, tapi orang ngapain ke gunung lagi musim hujan tapi insya Allah, alhamdulillah, syukurillah hari ini pendakian kami ini cuaca bagus ya, alhamdulillah, syukurillah, subhanallah, tabarakallah. Oke, cukup ya, cukup airnya ya. Oke, cukup lah, mudah-mudahan cukup lah ya, kita mau ke atas ya. Ini mudah-mudahan sudah dekat base camp Cimaksinya ya, sangat jauh memang. Jadi base campnya sendiri ada di gunung ya, posko Cimaksi pendakiannya. Untuk ini ternyata ada rumah di sini, sangat dekat, ternyata villa ya. Nih, dekat sekali. Oh, ini ketemu jalan lagi. Kemana kita? Ke sini. Oh, berarti muter tadi ya. Jadi tadi jalur kendaraan sini. Jadi kita ke sini. Ya. Aduh. Panas ya? Panas kan. Ini sebelum base camp Cimaksi ada agrowisata Curug Golek. Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kita ke sini. Puncaknya di sana kayaknya. Oke, lanjut. Nah, sudah banyak pohon pinus kan. Nah, sepertinya ini base campnya, puncak Jiwa Kelana. Kita pakai jalur. Oke, sepertinya kita sudah sampai di base camp Gunung Palasari, puncak Palasari 1029 mdpl. Oke, nah, jalur pendakian ke sana. Ya, karena ini selama saya melakukan pendakian, kayaknya base camp tertinggi nih, tinggi banget, base camp udah tinggi, nggak tahu ketinggiannya berapa. Nah, ini saya yang lihat di YouTube nih, si Akang ini tuh yang ganteng. Ini base campnya ya. Nah, ini registrasinya. Karena hari ini hari weekday, jadi nggak banyak yang naik. Nah, lihat nih, tuh tata tertibnya ada 10. Baca sendiri saya capek ya, nafas saya udah heheho. Jadi silakan baca sendiri, tuh ada 10. Nah, ini kalau mau lesehan di sini, kebayang ini ngopi, misalkan ngeliwat, ya goreng pisang ya, kemudian goreng singkong, mantap banget. Kemudian ada toilet juga di sini, tuh ya. Jadi sudah cukup lengkap, enak, nyaman ya. Kemudian nih, sampah-sampahnya juga dikelola di sini, dikumpulkan. Jadi bagi para pendaki, biasakan ya tidak meninggalkan sampah di ketinggian atau di puncak atau mungkin di sepanjang jalan, jadi harus dibawa turun lagi. Ini seperti ini, sampahnya banyak banget, jadi dikumpulkan, di recycle ya. Nah, ini suasananya. Nah, ini
tanggal 1 ya. Ini ada anniversary Soalnya kan mobilnya cek. Puncak Palasari Saya tanya kalian buat dulu. tanggal 1 Oktober. Nah, nanti kita tanya-tanya sama si Akang ini yang ini kayaknya lagi kepanasan di sini. Kalau kita kedinginan, Pakai baju dulu. si Akang kepanasan. Nggak apa-apa Kang, natural Kang. Itu nggak, Kang? Oke Kang, mantap Kang. Kang dengan Kang siapa Kang? Rian. Kang Rian. Kang Rian yang jaga si Maksi di sini. Iya. Saya pernah lihat di YouTube itu ya. Iya. Ternyata sama, mukanya sama ya, Sama. gantengnya juga sama. Kang, saya kesini dalam rangka mereview. Nah kalau tidak salah tanggal 1 Oktober itu ada anniversary, Ya, ulang betul. tahun Palasari Iya. yang dikoordinatori oleh Mr. Adai, betul? Nah Kang Adai, teman saya itu Kang Adai ya. Ada. Jadi saya jangan bilang-bilang saya kesini, Iya, iya. rahasia pokoknya ya. Pokoknya ini saya mau review, ternyata keren banget, mantap, Mantap. mantap jiwa ya. Nah, tadi Kang siapa tadi? Rian. Kang Rian. Kang, sudah ada banyak yang konfirmasi di sini. Kira-kira berapa yang Mau apa? mau yang ikut gabung di anniversary Palasari yang kedua ya? Siap. Berarti tahun 2020 atau 2021 dulu? 2000 kalau awal buka sih itu 2018 akhir. Oh, sudah. Pertama buka tuh. Tapi belum diresmikan. Nah. Oh, begitu 2018 Ditunda akhir. dulu tuh 2019 tahun. Gitu. Buka lagi 2020 Mm-mm. sampai sekarang. Nah, ini pengelolanya siapa ini? Ada berapa anggota? MDP 6 ya. Enam. Termasuk MDPL ya? Iya, MDPL tahu nggak siapa? lagi di bawah sih. Siapa tuh MDPL? Kang ini Kang apa? Kang Aput. Mada pemilik lahan. Iya. MDPL lahan pendakian ya. Pak Kang Mada ya juga masuk ke sini. Mada Kan enggak? enggak ya, karena ada pematerinya Kang Mada, Bu Fitri ya. Bu Fitri ya. Bu Pipit, Bu Pipit ya, sama yang siapa tuh? Roro siapa? Ocha Ocha ya. Iya. Pendaki dari mana itu pendaki? dari Jakarta. Oh, Ocha. Jakarta. Saya lihat juga YouTube-nya itunya. Ternyata memang banyak juga beliau melakukan pendakian di beberapa gunung yang Iya. memang inilah. Gunung Jawa. Saya ntar ke sini ya. Oke, Kang. Oke, kita mulai pendakian nih. Saya mau ngantar orang Filipina. Banyak sekali permintaannya tadi ya. Jadi pengen masakan tradisional. Itu Bogor ya. Tadi saya belum dapat. Mungkin kayak apa ya? Kayak gado-gado kali, pecel ya. Pecel karedok ya. Ini belum dapat. Mungkin pulangnya nanti saya nyari. Ini air ngalir.